Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI. Dan tak lupa teman-teman sekalian kelas 5 PAIC yang sangat saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang perencanaan pendidikan. Baik, biar tidak memperpanjang waktu, mari kita langsung menuju ke pembahasannya. Baik, yang pertama ialah tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan 5H1H, yaitu apa yang akan dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, di mana melakukannya, kapan dilakukan, bagaimana melakukannya. Lah, pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan, teknik dan metode yang dipergunakan, dan sumber yang diberdayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian Kaufman pada tahun 1972 mendefinisikan perencanaan sebagai proses penentuan tujuan atau suasana yang hendak dicapai dan menetapkan galang dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Dan juga Depdiknas pada tahun 2006 mendefinisikan perencanaan pendidikan sebagai suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada definisi tersebut dinyatakan bahwa perencanaan ditujukan untuk merubah masa depan. Masa depan pendidikan yang diinginkan adalah pendidikan yang berkualitas, yang dihiasi hati secara terstruktur dan terprogram melalui perencanaan sejak awal, sehingga masa depan bukanlah hasil dari kebetulan semata. Kemudian yang kedua ialah tujuan perencanaan. Depdiknas pada tahun 2006 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah bertujuan untuk, diantaranya ada 4. Yang pertama, menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Kemudian yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Dan yang ketiga, terciptanya integritasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota, dan antar waktu, keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan dan berkelanjutan. Selanjutnya ialah pendekatan perencanaan. Berdasarkan besaran organisasi, perencanaan pendidikan memiliki skop dalam ukuran mikro, meso, dan makro pada tiap jenis jenjang dan satuan pendidikan. Dalam perumusannya, perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai baik, dan pendekatan biaya efektivitas. Di antaranya ialah yang pertama, pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan tenaga kerja diarahkan agar
tercipta lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan. Dan yang kedua, permintaan sosial, bahwa perencanaan pendidikan mengakomodasi aspirasi dan tujuan perkembangan di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pendekatan nilai baik, bahwa pendidikan adalah social oriented, namun dalam prakteknya dapat mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Pendekatan ini bermaksud agar hasil yang pendidikan miliki produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan terpakai dalam perkembangan zaman. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami dan kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.